Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh siswa-siswi kelas 12. Ya, balik lagi bersama Pak Andrio di sini masih di CorelDRAW. Oke. Nah, minggu lalu kita udah belajar bagaimana weld, trim ya kan? Saya ulas sedikit, misalnya ada dua objek, petak dan bulat. Ya. Nah, di sini udah ada weld, trim yang kita gambar kayak awan, bulan seperti itu. Nah, kalau lupa silahkan dicek videonya. Nah, hari ini kita akan memanfaatkan fungsi weld dan trim ini dengan lebih baik ya, dengan step yang lebih mantap seperti itu. Oke. Nah, hari ini kita akan menggambar logo mobil ya, gampang sekali. Nah, bagaimana caranya? Mohon diperhatikan. Oke. Nah, pertama kita akan gambar dulu logo apa ini namanya? Ya, bagi yang belum tahu ini namanya logo Audi ya. Nah, ini ada bulat-bulat aja. Oke. Nah, sebelum gambarnya akan bergeser seperti ini, kita lock dulu ya dengan cara klik kanan, kemudian pilih lock. Oke, ini gambarnya akan terkunci. Jadi ketika kita jiplak di depannya, dia nggak akan bergeser. Oke. Nah, di sini ada logo Audi. Ya, ada 4 lingkaran. Kita gampang sekali, tinggal buat lingkaran seperti ini. Nah, kita jiplak saja. Jangan lupa tekan Ctrl agar dia bisa bulat sempurna. Oke. Nah, kalau nggak pas seperti ini, tinggal ditahan klik kanannya. Jadi dua-dua nih ya, klik kanan dan klik kiri tertahan, dia bisa digeser. Nah, paskan sini. Lepas klik kanannya, geser lagi, klik kanan lagi, geser. Sampai dia benar-benar pas ya, kira-kira aja lah. Oke. Nah, Pak, nggak kelihatan hitamnya, Pak. Oke. Nah, caranya seperti yang saya jelaskan juga kemarin minggu lalu. Nah, ini kan nggak nampak nih. Nah, kita klik aja di sini. Oke, sudah dapat. Tinggal klik kanan di bagian warna. Ingat, klik kiri untuk dalamnya, klik kanan untuk luarnya. Ya, ini klik kanan luarnya. Nah, klik kanan luarnya kita kasih warna kuning aja. Dan dalamnya kita kasih warna transparan. Ya, ada di paling atas. Nah, jadi kelihatan betul kan? Nah, supaya ngepasnya buat manfaatkan aja keyboard kanan kiri atas bawah. Oke. Nah, ini kan kurang tebal ya. Nah, pastikan dia ada di tengah-tengah dulu ya. Nah, kita tengah-tengahin dikit. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, di sini ada fungsi outline. Outline-nya bisa diperbesar. Nah, seperti itu, misalnya 4 atau 8, 4 saja ya. Kayaknya 4 udah pas ya. Kemudian apa, untuk menduplicate, Ctrl D ya, menduplicate. Nah, tinggal disusun saja. Manfaatkan panah kanan kiri atas bawah di keyboard, Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Ya, otomatis menyesuaikan jaraknya. Oke. Nah, selesai. Tinggal diklik di select semua. Kemudian klik kanan di group. Nah, di group. Oh, ini. Oke. Supaya apa di group? Supaya dia tergroup, tergeser sekali semua. Oke, udah selesai, tinggal warnai. Jangan warnai dalamnya ya, tentu saja warna dalamnya. Berarti kita harus warnai dulu dalamnya jadi transparan dan klik kanan biar yang terwarnai hanyalah pinggirnya saja. Oke. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, saya rasa gampang sekali, silahkan dipraktekkan dimanapun. Ya, kalau ada komputer rumah silahkan di rumah. Oke ya, nah seperti ini sudah jadi. Nah, berikutnya kita akan gambar Toyota. Ingat, Toyota ini seperti ini, tapi kita gambar yang simpelnya saja. Oke, yang simpelnya saja. Oke ya. Nah, yang pertama kita tentu saja gambar dari lingkaran. Ingat, klik kanan untuk menggeser-gesernya. Jadi dua-dua nih ya, klik kiri dan klik kanan ditahan sambil digeser, dia akan menggeser objeknya walaupun belum selesai terbentuk. Nah, seperti itu kira-kira di sini. Ya, jangan lupa klik kanan biar dia jadi warna kuning persis seperti si Audi tadi. Oke. Nah, kemudian buat lagi untuk luarnya. Kira-kira seperti ini, dan buat lagi dalamnya kira-kira seperti ini. Oke. Nah, tinggal di select sekali semua. Ya, klik kanan di kuning biar nampak. Nah, jangan lupa ditebalkan.
8 saja atau 4. Kalau nggak ada pilihan tentu saja bisa diganti ya. Ketik aja di situ 6 misalnya, seperti itu. Oke, sudah jadi. Ya, tinggal klik kanan di grup biar dia nggak bergeser sekali semua, tergrup, dan tinggal klik kanan di warna hitam. Selesai, nggak susah sama sekali. Oke, ini kelihatan masih ada yang nggak pas ya. Nah, kita tinggal klik kanan, ungroup. Oke, tinggal digeser sedikit yang bagian sini. Oke, selesai. Tinggal di select lagi, kemudian di group lagi. Selesai, gampang sekali ya. Memang nggak benar-benar pas, ini kan lebih tebal, ya kan. Tapi kalau misalnya seperti ini juga oke, ini sudah oke. Ya, yang penting tahu dulu bagaimana konsep-konsep menggambarnya. Oke, kita lanjut ke mini. Ini gampang sekali ya. Nah, gimana caranya Pak bisa buat garis miring seperti ini? Nah, kalau dia mau dimiringkan, berarti dia harus objek, nggak bisa hanya sekedar garis. Nah, kita gambar dulu yang tengahnya. Tentu saja tahan kontrol biar dia bulat sempurna. Nah, seperti ini. Oke, saya kasih tekan kuning dulu biar dia kelihatan garisnya. Oke, kemudian saya tebalkan. Iya, di sini ya. Oke, nah untuk garisnya seperti ini, dia nggak bisa menggunakan garis. Nah, di sini misalnya ada 2 point line ya, maksudnya 2 poin garis seperti ini. Nggak bisa, karena kalau misalnya kita, ntar saya cari dulu sini apakah ada. Nggak ada ya, yang ujungnya miring. Jadi kalau misalnya ini kita tebalkan, dia akan lurus seperti ini. Nah, ini tentu saja kan nggak bisa. Oke ya. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita manfaatkan peta. Ya, jadi kita buat garis sepanjang di sini. Ya, sampai ke ujungnya. Nah, di sini. Oke. Kita buat garis seperti itu ya. Kalau sudah seperti ini, ya tinggal kita copy saja untuk bawahnya, Ctrl D. Nah, arahkan ke bawah. Ya, nggak usah pas-pas sekali, nggak apa-apa. Manfaatkan aja keyboard atas bawah. Ctrl D lagi, Ctrl D lagi. Ini udah otomatis ya, udah ngukur. Nah, setelah dapat seperti ini, kita tinggal atur saja. Ya, sudah tahu kan fungsi dari weld? Itu gunanya untuk menyatukan. Nah, ada fungsi untuk memotong, namanya trim. Oke, yang sudah saya jelaskan. Oke, nah kita akan buat satu objek. Ya, satu objek. Kita bisa manfaatkan aja polygon. Kita atur menjadi segitiga. Oke, nah kita aturnya di sini. Kita perbesar segitiganya. Nah, kita bisa manfaatkan potongannya. Nah, atur dulu sedikit. Oke. Nah, kalau ini kelewatan, tinggal di inikan saja, kecilkan saja sampai dia benar-benar pas ya. Nah, sedikit lagi. Oke, nah kira-kira sudah pas. Nah, kita akan memotong objek yang ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa manfaatkan fungsi trim. Jadi tinggal select dulu segitiganya, kemudian select garisnya. Nah, di sini kan udah ada ya, udah pernah saya jelaskan minggu-minggu lalu. Nah, di sini ada fungsi trim gunanya untuk memotong. Tinggal klik, langsung terpotong. Oke, saya ulangi ya. Misalnya di sini kita paskan, klik segitiga. Jadi yang pertama kali diklik adalah objek yang akan memotong, yang berfungsi sebagai pisau. Nah, tahan Shift, kemudian klik lagi objek yang akan dipotong, klik trim. Oke, lihat terpotong ya. Nah, apakah bisa sekali semua? Bisa. Select dulu sekali semua. Ya kan? Baru di group agar dia tergabung. Oke, ini kan udah tergabung nih. Nah, tinggal klik segitiganya yang berfungsi sebagai pisau,
dan klik objeknya yang akan dipotong. Jadi salah satu saja, karena ini kan udah di grup tadi. Nah, tinggal tekan trim, dia akan terpotong sekali semua. Nah, sama juga seperti sebelahnya, tinggal digeser saja segitiganya. Oke, nah seperti itu ya. Udah. Nah, ini kan belum tergrup tadi, langsung kita gabungkan sama yang bawah. Klik kanan, grup, atau bisa juga tekan Ctrl G. Ini adalah shortcut ya. Klik aja. Nah, ini udah tergabung ya empatnya. Tinggal klik segitiganya, kemudian klik hitamnya. Lalu dipotong menggunakan trim. Oke, selesai. Bisa dilihat seperti ini. Ya, Ctrl Z aja biar dia balik semula. Nah, kita tinggal kasih warna hitam. Oke. Selesai ya. Lupa, ini kan di atas. Kok nggak motong, gimana caranya? Nah, kita bisa sembunyikan dia di balik si bulat. Ya. Nah, caranya seperti apa? Klik hitamnya. Kemudian di sini bagian objek, order, behind. Oke, nah behind. Dia akan kursornya akan berubah jadi tanda panah. Nah, dia tanya behind itu kan artinya di belakang. Nah, behind yang mana ya? Mau di belakang yang mana? Nah, kita tinggal arahkan mau di belakang yang mana. Tentu saja di belakang yang kuning ini. Jadi kita klik kuningnya. Maka dia akan pindah ke belakang yang kuning. Oke. Nah, ini kan masih nampak, Pak. Slow, sabar dulu. Ya. Nah, caranya seperti apa? Kita gambar dulu teks mininya. Mininya ini kan seperti biasa, kita ketik aja. Mini, ya. Hurufnya nggak sama-sama kali juga nggak masalah, ya. Saya pakai Arial aja. Saya bold biar agak tebal. Ya, kemudian saya paskan aja di sini. Oh, nggak kelihatan ya? Kita geser aja hitamnya dulu, nggak apa-apa. Nah, kita pas-paskan aja. Sepertinya sudah hampir pas. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Ternyata beneran pakai Arial ya mereka produksinya. Nah, tinggal kita buat di sini. Oke, kita pas-paskan saja. Oke, panahkan atas bawah. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, ya mininya saya ganti dulu warnanya biar kelihatan. Nah. Oke. Nah, sekarang kita tinggal manfaatkan kuningnya. Nah, kita bisa warnai bagian dalamnya supaya nggak terlihat belakangnya. Oke, kita tinggal warnai saja, putih misalnya. Simple, ya, gampang sekali. Kuningnya tinggal ke kanan di hitam, akan menjadi hitam. Oke, nah gampang sekali, Pak. Saya nggak mau warna, saya mau potong belakangnya supaya dia memang terpotong persis seperti asli, jadi transparan. Bisa. Nah, bagaimana caranya? Kita kembalikan dulu jadi warna transparan untuk bagian dalamnya. Nah, manfaatkan fungsi apa? Ya, dari tadi kita udah belajar fungsi potong. Nah, manfaatkan fungsi trim. Ya, select dulu bulatnya, select dulu garisnya. Kemudian manfaatkan fungsi trim. Nah, nanti dia akan memotong. Ya, sangat simpel sekali. Nah, ini udah transparan, ya. Nah, tinggal kita satukan saja. Kita select sekali semua. Oh, mininya diubah hitam dulu. Oke, select sekali semua. Kemudian apa? Untuk menyatukan objek, klik kanan. Iya, klik kanan grup. Nah, lihat ini sudah transparan ya. Nah, saya lihat transparan. Oke. Nah, gampang sekali ya. Audi, Toyota Mini. Jadi kalian bisa manfaatkan fungsi yang 3 tadi ya. Weld, trim, dan intersect ini banyak sekali fungsinya. Ya, mau menggambar logo, menggambar apapun ya, suatu saat kalian punya perusahaan, kalian harus bisa menggambar logo perusahaan kalian sendiri. Ya, logo apapun, mau itu logo YPSIM, logo apa USU dan segala macamnya digambar menggunakan weld dan trim ini. Oke. Nah, itu saja saya rasa. Jadi silakan dipahami benar-benar ya. Silakan diulang-ulang dulu videonya, ditonton dengan baik ya, bagaimana teknik-teknik menggambar dari logo-logo seperti ini. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini skill yang bisa kalian bawa nanti. Ya, jadi suatu saat ketika seseorang itu susah sekali mencari pekerjaan, maka ketika dia punya skill, dia bisa manfaatkan untuk cari duit. Ya,
Nah, bagaimana caranya? Ya, mungkin kalian bisa buka percetakan kecil. Nah, percetakan kecil itu kan nggak perlu punya mesin-mesin yang besar, punya mesin spanduk, punya mesin apa segala macam, nggak perlu. Ya, nah kita tinggal desain. Oke, orang tempah ke kita tinggal lempar ke percetakan, kemudian kita tinggal ambil untung dari percetakan tersebut. Nah, ingat intinya skill yang nomor satu. Jadi kalian harus punya skill. Suatu saat kita dikeluarkan dari perusahaan kita atau susah sekali mencari atau bergabung di perusahaan, skill itu bisa kita manfaatkan. Oke? Nah, mudah-mudahan dipahami, ya, dimengerti. Teknik menggambar ini sangat simpel sekali, ya. Ini masih yang simpel-simpelnya. Belum lagi kalian kalau misalnya tiba-tiba nanti diterima di sebuah perusahaan desain besar, kalian harus manfaatkan lebih banyak lagi fungsi-fungsi Corel ini. Oke? Yang punya komputer, please wajib tolong install Corel Draw di rumah. Gambar, tes, lakukan ini dengan baik, ya. Nah, suatu saat ketika tamat, kalian akan dengarkan kata saya, oh, ternyata penting sekali punya skill itu. Oke, mudah-mudahan dipahami. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Ingat, bulan depan UAS, persiapkan diri kalian, ya, terutama kelas 12, jangan lagi banyak main-main. Oke, manfaatkan benar-benar waktu untuk mempersiapkan diri menuju tamat. Ya, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Selamat belajar.